Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wiwin Widiati, calon guru penggerak angkatan 9, guru SMP Negeri 2 Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang memiliki sumbangsi besar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia. Sepanjang perjalanan hidupnya, syarat dengan perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsa. Tak heran jika peran dan jasanya begitu besar dalam mengawali impian bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Terdapat 5 pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, petani, menghamba pada anak, budi pekerti, dan bermain. Menuntun artinya berkolaborasi dengan anak dalam mengembangkan potensi, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak-anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Pendidik ibarat petani yang menanam padi. Dalam menanam padi untuk menjadi beras unggul, petani harus memiliki berbagai cara dan sabar dalam mengurusnya. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubah menjadi jagung. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi, misalnya menjadi jagung. Menghamba pada anak, pendidik harus berorientasi atau memprioritaskan pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Budi pekerti atau watak atau juga karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Sedangkan bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Berikutnya, 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang cukup terkenal tentang peran pendidik, yaitu ing rasa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Ing rasa sung tulada artinya seorang guru harus bisa menjadi panutan, harus bisa menjadi contoh, dan harus bisa memberikan tauladan. Ing madya mangun karsa mengandung arti seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk terus berkarya. Dan tuturi handayani, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus mendorong, menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Pikiran Ki Hajar Dewantara saat ini dikenal dengan istilah
pembelajaran berbasis kontekstual. Sumber pembelajaran berasal dari lingkungan sekitar anak. Dengan demikian, anak akan mudah mendapatkan pengalaman belajar karena sumber belajarnya berasal dari pengalaman hidup di daerah masing-masing anak. Selain itu, anak akan merasa senang belajar bersama pendidik. Anak akan selalu merindukan pendidik untuk belajar bersama. Pendidik pun akan merasa senang karena menjadi pendidik membelajarkan pengetahuan atau ilmu sesuai keinginan atau kompetensi anak. Dengan demikian, terjalin hubungan harmonis antara pendidik dan anak. Pendidik selalu mengikutsertakan anak dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik sebagai penuntun anak berarti siap memberikan layanan pendidikan yang baik kepada anak. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dilaksanakan dengan sistem Among, yakni pendidik memberikan kebebasan berpikir. Adapun tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran sebagian guru akan pentingnya pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan pembelajaran dengan menjadikan proses pembelajaran tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Sebagai solusi atas tantangan yang dihadapi, ada 3 kunci penting. Yang pertama, guru harus menggunakan model atau metode yang bervariatif agar murid senang dan tertarik untuk belajar. Yang kedua, guru harus banyak belajar dan mengikuti berbagai pelatihan untuk pengembangan keterampilan serta pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan yang ketiga, guru harus terus bisa memberikan tauladan kepada murid-muridnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.